Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 08, Petualangan Beruntung di Dasar Danau. Huang Xiaolong menatap beberapa potong buah yang, matanya menyala-nyala karena hasrat. Tenggorokannya berdenyut gugup lalu menoleh ke arah monyet roh pemakan ungu saat ia akhirnya mengerti mengapa monyet ungu kecil ini membawanya ke sini. Beberapa buah-buah yang tingginya sekitar 20 hingga 30 meter di atas tebing. Si kecil ini hanya bisa melihat tetapi tidak bisa makan, jadi dia membawanya untuk membantu memetik buah-buah itu. Si kecil, kau membawaku ke sini untuk membantumu memetik buah yang ini. Tanya Huang Xiaolong. Ho ho ho. Kegembiraan tampak di mata monyet ungu kecil itu saat ia mengangguk dengan antusias. Huang Xiaolong tersenyum. Si kecil ini benar-benar imut. Berbalik ke arah buah yang berada lebih dari 20 meter di atas tebing, dia mengamati sekelilingnya. Dinding tebing itu halus sampai ke puncak dan hampir tidak ada tempat untuk berpegangan erat. Memetik buah setinggi 20 meter bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi Huang Xiaolong saat ini. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong melompat. Mencapai ketinggian sekitar 4 hingga 5 meter, jari-jarinya menekuk menjadi bentuk cakar dan ujung jarinya terbenam ke dinding tebing. Namun, dinding tebing itu keras seperti batu dan jari-jarinya hanya berhasil masuk beberapa milimeter ke dalam, tetapi itu cukup untuk menopang tubuh kecilnya saat tergantung di udara. Kemudian, ia melakukan hal yang sama dengan tangan kirinya, membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar dan memasukkannya lebih tinggi ke dinding tebing, menstabilkan tubuhnya. Sama seperti ini, selangkah demi selangkah, Huang Xiaolong perlahan memanjat ke arah buah yang. Setiap langkahnya, ia harus mengerahkan tenaga dalam untuk menopang tubuhnya, yang membuatnya sangat berat. Ketika ia melewati tanda 10 meter, ia sudah terengah-engah, kecepatannya melambat. Di tanah, monyet ungu kecil yang ceria itu mulai tenang. Sepasang mata biru muda itu menatap dengan cemas ke arah siluet Huang Xiaolong, seolah-olah khawatir Huang Xiaolong akan jatuh kapan saja. Di bawah pengawasan ketat dari Valet Devourer Spirit Monkey, tubuh Huang Xiaolong yang kecil dan kurus akhirnya mencapai buah yang setelah ia memanjat lebih dari 20 meter tingginya. Melihat 5 buah yang di depannya, mata Huang Xiaolong bersinar terang saat ia dengan hati-hati menarik kain kecil yang telah ia persiapkan sebelumnya, dengan lembut memetik buah yang satu persatu sebelum meletakkannya ke dalam kain kecil dan membungkusnya dengan hati-hati, lalu akhirnya melompat ke tanah. Huang Xiaolong mengetukkan kakinya beberapa kali ke dinding tebing untuk mengurangi kecepatan pendaratannya saat berada di udara dalam perjalanan turun. Melihatnya berhasil memetik buah yang, monyet ungu kecil itu mulai mencicit riang, mengisyaratkan kegembiraan dengan kaki kecilnya. Setelah menunjukkan rasa senangnya, monyet ungu kecil itu pun tenang dan mulai menatap dengan rasa iba pada bungkusan kain kecil di tangan Huang Xiaolong yang berisi buah yang. Si kecil, tangkap. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa melihat kejenakaan monyet ungu kecil itu. Mengambil 2 potong buah yang dari bungkusan kain, dia melemparkannya. Monyet ungu kecil itu melompat dan menangkap kedua buah itu, masing-masing satu di tangan. Sambil berteriak gembira kepada Huang Xiaolong, dia pergi ke sudut dan menelan kedua buah itu sebelum duduk untuk menyerap energi spiritual dari buah yang. Melihat monyet ungu kecil itu menjalankan teknik kultivasi untuk menyerap energi dari buah itu, Huang Xiaolong tidak terkejut. Kebanyakan binatang spiritual dapat berkultivasi, belum lagi monyet roh pemakan ungu yang merupakan binatang spiritual langka dan kelas atas. Tanpa mengganggu monyet ungu kecil itu, Huang Xiaolong mengamati lembah di sekitarnya dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, dia pun duduk di samping dan mengambil sepotong buah yang lalu menelannya, menjalankan teknik kultivasi Suanqin untuk menyerap energi buah itu. Ketika energi dari buah yang tersebar ke seluruh tubuh Huang Xiaolong, beberapa untai energi 9 yang muncul hampir seketika. Energi 9 yang adalah energi spiritual atribut api tingkat atas yang paling murni di dunia. Terendam dalam aliran energi 9 yang, Huang Xiaolong merasa sangat nyaman dan hangat, seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Ki pertempuran di dalam meridiannya mengalir dengan cepat. Beberapa jam berlalu. Huang Xiaolong membuka matanya. Setelah beberapa jam, ia akhirnya menyerap semua energi dalam satu buah yang itu dan ki pertempuran dalam tubuhnya menjadi lebih tebal lebih dari 2 kali lipat, meningkatkan kultivasinya ke prajurit orde kedua akhir. Menurut perkiraan awalnya, untuk mencapai orde kedua akhir dia akan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 bulan lagi, tetapi sekarang dia berhasil lebih cepat. Huang Xiaolong senang dengan pencapaiannya. Tepat saat dia memikirkan itu, bau yang mengerikan menyerang hidungnya. Melihat ke bawah, dia melihat seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan lumpur hitam yang lengket. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah memakan sesuatu yang mirip dengan buah yang, jadi dia tahu bahwa lumpur hitam yang lengket ini adalah kotoran yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Huang Xiaolong melompat dengan perasaan lebih ringan, lalu meregangkan tubuhnya sebentar. Ia melihat monyet ungu kecil itu masih menyerap energi buah yang sehingga ia tidak mengganggunya dan menuju ke danau di tengah area berumput.
Di depan danau, ia menanggalkan pakaiannya dan dengan hati-hati menyingkirkan 2 buah yang tersisa. Dengan suara cipratan, ia melompat ke danau untuk membersihkan lapisan kotoran hitam dari tubuhnya. Dengan sangat cepat, Huang Xiaolong membersihkan diri dan hendak keluar dari danau ketika tiba-tiba dia merasakan jejak aura dingin yang berasal dari dasar danau. Sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak memperhatikan. Ketertarikan Huang Xiaolong tergugah sehingga dia menyelam ke dalam danau. Menyelam dalam jarak pendek, Huang Xiaolong melihat pintu masuk gua tidak terlalu jauh di depan tempat aura dingin itu berasal. Tak lama kemudian, ia pun sampai di lubang pintu gua dan masuk tanpa ragu-ragu. Saat memasuki lubang itu, ia melihat dindingnya kering dan tidak licin seperti yang dibayangkan. Di satu sisi dinding gua, terdapat mutiara penyebar air seukuran telur angsa yang tertanam di dalamnya. Jika mutiara ini dilelang, nilainya akan melebihi 100.000 koin emas. Huang Xiaolong tidak bisa menahan rasa penasarannya terhadap gua ini. Berjalan di sepanjang terowongan sejauh sekitar 10 meter, ia tiba di aula kosong selebar sekitar 100 meter persegi, tetapi sekilas jelas tidak ada apapun di dalam aula itu. Namun, ada 3 ruangan lain selain aula kosong itu. Huang Xiaolong berjalan menuju ruangan pertama. Di ruangan pertama, dia tidak mendapatkan apapun. Ruangan itu kosong, seperti lorong di luar. Huang Xiaolong pindah ke ruangan kedua dan ruangan itu juga kosong. Sial, jangan bilang kamar ketiga juga kosong. Huang Xiaolong tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati. Berdiri di depan ruang ketiga, Huang Xiaolong perlahan mengintip ke dalam. Akhirnya, di dalam ruang ketiga ada tempat tidur giok dan di atas tempat tidur giok itu ada sebuah buku yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di dinding tergantung sepasang bilah hitam mengilap sepanjang setengah meter. Berhenti sejenak, mata Huang Xiaolong jatuh pada buku yang diletakkan di atas ranjang giok, jadi dia berjalan mendekat dan mengambilnya. Buku yang tampaknya tipis itu begitu berat sehingga lengannya tenggelam karena beratnya, membuatnya terkejut. Dari bahan apa buku ini dibuat sehingga beratnya mendekati 30 pon untuk sesuatu yang setipis itu? Melihat sampul buku itu, ada 3 kata yang ditulis dalam prasasti kuno, taktik Asura. Tepat pada saat ini, seolah-olah sebuah ledakan terdengar, aura mengerikan pembantaian yang menggila menyebar di benak Huang Xiaolong. Matanya berkedip dan dia muncul di suatu tempat yang dikelilingi oleh gunung-gunung tulang yang tak terbatas dengan lautan darah yang tak terbatas di batasnya. Berdiri di atas gunung tulang, seolah-olah dia adalah perwujudan Asura dari neraka. Di atas tumpukan tulang yang tak berujung, penampakan mengerikan dari roh-roh pendendam mencoba untuk menyerang dirinya. Merasakan keinginan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya untuk menelannya, sebuah cahaya kembali berkedip di mata Huang Xiaolong dan dia kembali ke ruang ketiga gua. Meski hanya sesaat, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Menatap dengan gentar pada buku di tangannya yang berjudul Taktik Asura, pemandangan dengan tumpukan tulang dan lautan darah tak terbatas tidak muncul lagi untuk kedua kalinya, membuat Huang Xiaolong bisa menghela napas lega. Beberapa saat kemudian, sambil menahan rasa kaget dalam hatinya, dengan tangan yang sedikit gemetar ia membuka halaman pertama Taktik Asura.